Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saat ini sedang tune in, sedang mendengarkan rekaman Mutiara Kebenaran. Kita sudah masuk ke sesi 1 Raja-Raja pasal 12 pada hari ini. Dan saya harap Anda siap untuk belajar firman Tuhan, karena itulah yang kita lakukan dalam Mutiara Kebenaran. Nama dari program ini saja mengasumsikan bahwa kita menghargai firman Tuhan bagaikan sesuatu yang sangat berharga, suatu mutiara, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda mendengarkan ini. Saya merekamnya pada pagi hari di awal 2024. Dan puji syukur bahwa Tuhan telah memberikan hari yang indah pada hari ini. Dan apapun yang sedang Anda alami saat ini, kalau Anda adalah anak Tuhan, kalau Anda adalah seorang yang sudah berada dalam Yesus Kristus, maka masa depan Anda cerah. Pergumulan apapun yang Anda sedang alami, kesulitan apapun yang sedang Anda hadapi, ketahuilah bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Sungguh, dan oleh karena itulah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kita mau belajar. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari kitab 1 Raja-Raja. Ini adalah kitab yang penuh dengan benar-benar mutiara. Ya, saya katakan mutiara benar, emas-emas, permata, mutiara kebenaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Dan kalau Anda punya Alkitab di depan Anda dan Anda bisa membukanya bersama dengan saya, itu adalah yang paling baik tentunya. Sebelum kita mulai membaca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, dengan penuh ucapan syukur kami membuka firman-Mu dan kami datang memohon kepadamu untuk menolong kami ketika kami membacanya, supaya kami memahami bukan hanya arti dari kata-kata itu, tapi pengajarannya Tuhan. Pelajaran-pelajaran, prinsip-prinsip yang harus kami ambil, yang harus kami terapkan dalam hidup kami dari firman-Mu itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami yang lemah, tolong kami yang sering menyimpang. Roh Kudus, bantu kami untuk memahami, terangi hati kami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, dan terakhir kita sampai di 1 Raja-Raja pasal 11. Kita membaca tentang matinya Salomo di situ. Jadi setengah dari kitab Raja-Raja, setengah dari kitab 1 Raja-Raja berkaitan dengan Salomo, karena 1 Raja-Raja itu ada 22 pasal. Jadi 11 pasal pertama adalah mengenai Salomo. Sangat dominan tentunya, dia adalah anak Daud yang menggantikan Daud. Nah, setelah Salomo mati, kita akan melihat apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan. Dan kita sudah mengetahui dari pasal 11 ayat terakhir bahwa ada seorang anaknya namanya Rehabeam yang menjadi raja. Kita baca dulu pasal 12 ayat 1. Kemudian Rehabeam pergi ke Shikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Shikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Oke. Nah, Rehabeam, saudara kasih Tuhan, adalah anak Salomo yang diangkat menjadi raja, atau yang semua Israel waktu itu tadinya berpikir mau angkat dia menjadi raja. Dan sangat menarik sekali bahwa kita hanya tahu satu nama putra dari Salomo, yaitu Rehabeam ini. Mengingat bahwa dia punya lebih dari 1000, sekitar 1000 istri, ya, sebenarnya 700 istri, 300 gundik. Dan mungkin kalau anak-anak dari gundiknya tidak bisa menjadi ahli waris, tidak bisa menjadi raja, tapi mengingat bahwa dia punya 700 istri, mestinya dia punya cukup banyak anak, saudara kasih Tuhan. Namun kita tidak membaca tentang mereka, dan ini sangat signifikan ya, sangat menarik juga. Kenapa kita tidak membaca tentang anak-anak Salomo yang lain? Sedangkan anak-anak Daud kita ada membaca tentangnya. Ada banyak anak Daud yang kita ketahui. Nah, anak-anak perempuan Salomo kita ada membaca beberapa dari antara mereka, sudah pernah kita temukan di pasal-pasal sebelumnya, bahwa anak-anak perempuan Salomo, putri-putrinya, ada yang menikah dengan pegawai-pegawainya,
orang-orang besarnya, panglima-panglimanya dan lain sebagainya, dan itu sangat wajar sekali saya rasa. Tetapi untuk anaknya yang laki-laki hanya satu yang kita tahu, yaitu Rehabeam ini. Nah, kita bisa berasumsi bahwa barangkali Rehabeam adalah anak sulung, oleh karena itulah dia yang naik tahta di sini. Bahkan sudah pernah kita singgung, walaupun di pasal 12 ini tidak disebutkan, tapi nanti kalau kita bandingkan dengan di pasal 14 ayat 21, di pasal 14 ayat 21 dikatakan, adapun Rehabeam anak Salomo yang memerintah di Yehuda, Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, kalau Rehabeam berumur 41 waktu menjadi raja, sedangkan Salomo memerintah 40 tahun, sebagaimana di pasal 11 kita diberitahu itu, berarti Rehabeam lahir sebelum Salomo menjadi raja. Ya, berarti benar bahwa dia bukanlah seorang anak yang lahir belakangan. Bisa jadi dia adalah anak sulung, sekali lagi kita tidak tahu. Ya, tetapi tidak ada track record yang terlalu bagus mengenai anak sulung ya di dalam sejarah Israel. Ya, kita mengingat bahwa Daud bukan anak sulung, kemudian anak sulungnya Daud sendiri yaitu Amnon bukanlah raja yang baik, bukanlah pribadi yang baik, dia tidak pernah jadi raja, bukanlah calon raja yang baik maksud saya, bukanlah anak yang baik, dia bahkan memperkosa adiknya sendiri dan lain sebagainya. Jadi Rehabeam, sekali lagi kita tidak tahu banyak tentang situasi dia, kenapa dia yang jadi raja dan lain sebagainya. Dan belakangan akan sangat menarik juga kalau kita lihat di pasal 14, dalam pemerintahan Rehabeam nanti Raja Sisak dari Mesir menyerang Israel. Nah, ini sangat signifikan karena satu generasi sebelumnya di zaman Salomo ada perdamaian antara Raja Firaun dengan Salomo. Bahkan perdamaian yang sedemikian rupa sampai-sampai Salomo menikah dengan putri Firaun, saudara kasih Tuhan. Dan menikah dengan putri Firaun itu kan salah satu tujuannya adalah tujuan politik, yaitu untuk mendapatkan aliansi, mendapatkan perdamaian. Tapi menarik sekali bahwa satu generasi setelahnya, setelah Salomo mati, Rehabeam yang naik tahta, Mesir malah menyerang Israel. Dan ini mungkin adalah karena putri Firaun ya tidak melahirkan anak yang menjadi penerus tahta begitu. Nah, kita tidak tahu apakah putri Firaun ada melahirkan anak kepada Salomo atau tidak. Apakah mereka mandul? Ya, apakah kita tidak tahu sama sekali, Alkitab tidak beritahu kita. Tapi yang jelas bukan anaknya putri Firaun yang naik jadi raja. Entah putri Firaun punya anak, istrinya Salomo maksud saya, istri Salomo yang adalah putri Firaun, apakah dia punya anak atau dia tidak punya anak, ya yang jelas bukan anaknya yang naik tahta begitu. Dan itu mungkin yang memotivasi nanti belakangan Sisak ya raja Mesir untuk menyerang Israel. Oke, tapi itu sudah sedikit terlalu maju, kita belum sampai ke sana. Kita balik lagi ke 1 Raja-Raja 12 ayat 1 di sini. Dan seluruh Israel datang ke kota namanya Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ingat bahwa Israel belum lama menjadi suatu monarki. Monarki baru dimulai di zamannya Saul. Saul memerintah 40 tahun, Daud memerintah 40 tahun, Salomo memerintah 40 tahun. Sebenarnya lumayan panjang mereka bertiga memerintah dengan total 120 tahun. Dan masih relatif muda. Dan pergeseran kekuasaan itu baru terjadi beberapa kali. Ingat bahwa dari Saul ke Daud penyerahan kekuasaannya tidak mulus sama sekali ya. Saul mati-matian tidak mau mengakui Daud dan sebagainya, dan Saul harus mati. Kemudian setelah Saul mati pun terjadi peperangan saudara dengan Isi-Boset versus Daud dan sebagainya. Jadi antara tongkat estafet kerajaan dari Saul ke Daud tidak mulus. Nah, dari Daud ke Salomo mulus. Nah, sekarang dari Salomo ke anaknya, kita ingin tahu apakah mulus atau tidak begitu. Jadi tentu kita berharap mulus. Tentu mungkin banyak orang Israel berharap mulus begitu. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi di sini. Dan orang Israel semuanya pergi ke Sikem. Sikem adalah suatu tempat yang utara dari Yerusalem tentunya. Sikem adalah semacam pusat dari ke-10 suku Israel yang sebelah utara.
Gitu. Dan fakta bahwa Rehabeam pergi ke Sikem untuk dinobatkan menjadi raja di sini dan seluruh Israel datang untuk menobatkan dia menjadi raja, mengindikasikan bahwa Rehabeam ya, tidak bisa bahkan memaksa semua orang datang ke Yerusalem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ya, dan ini ada suatu pelajaran juga bahwa bahkan di dalam suatu monarki pun, apalagi monarki seperti Israel di mana ada bimbingan Tuhan di sini, bagi suatu pemerintah untuk bisa efektif, dia harus disetujui oleh umatnya, begitulah. Ya, suatu pemerintahan yang tidak disukai oleh rakyatnya, apalagi yang tidak dianggap sah oleh rakyatnya, itu tidak akan bisa bertahan, begitu. Nah, di dalam Alkitab tentu seperti Israel dan kerajaan-kerajaan lain waktu itu mereka belum mengenal namanya demokrasi. Tetapi prinsip demokrasi adalah prinsip di mana pemerintah itu mestinya merefleksikan keinginan rakyat, ya, merefleksikan pilihan rakyat, ya, dan prinsip itu tidak jelek, ya, dengan sendirinya. Prinsip demokrasi adalah prinsip yang lumayan baik, gitu ya. Walaupun tentu saja dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bentuk kerajaan apapun pasti bisa disalahgunakan. Jadi demokrasi pun bisa disalahgunakan, monarki jelas bisa disalahgunakan, dan ada banyak, ya, dan kita menantikan kerajaan yang sempurna, kerajaan Yesus Kristus tentunya. Oke. Dan coba kita kembali lagi ke 1 Raja-Raja pasal 12. Jadi semua Israel datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ayat 2, segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Nah, kita memiliki pengetahuan yang lebih daripada Rehabeam pada titik ini. Karena kita sudah tahu dari pasal 11 bahwa Tuhan sudah bermaksud untuk memecahkan kerajaan itu. Karena dosanya Salomo, maka Rehabeam Tuhan hanya akan berikan satu suku di luar dari suku Yehuda, yaitu suku Benyamin, sedangkan 10 suku yang lain akan diberikan kepada Yerobeam. Itu sudah dinubuatkan. Seorang nabi yang bernama Ahia sudah menyampaikannya kepada Yerobeam sendiri. Nah, Yerobeam dia terpaksa lari karena di pasal 11 kita membaca Salomo ingin membunuh dia. Kita tidak tahu persis kenapa Salomo mau membunuh dia. Sepertinya dia sudah mulai menentang Salomo. Apakah masalah ingat bahwa Yerobeam di pasal 11 kita baca bahwa dia diangkat menjadi salah satu pengawas dari pekerja rodi dari suku Efraim, dan mungkin Yerobeam tidak senang dengan itu dan dia merasa bahwa kebijakan-kebijakan Salomo ada yang terlalu keras dan sebagainya, dan dia bersuara, mungkin dia vokal, gitu ya. Dan itu membuat dia menjadi lawan dari Salomo. Dan kita tidak tahu apakah ini adalah suatu spekulasi bahwa bisa juga setelah dia dikasih tahu oleh Ahia tentang bahwa dia akan jadi raja dan lain sebagainya, apakah dia terlalu terburu-buru menyampaikannya kepada orang dan lain sebagainya sehingga itu didengar oleh Salomo dan Salomo berusaha membunuh dia. Tapi intinya dia lari ke Mesir katanya, ya, lari ke Mesir, dan tentu dia sangat concern dengan apa yang akan terjadi setelah Salomo mati, ya, karena dia sudah dinubuatkan oleh Nabi Ahia bahwa dia akan jadi raja, ya. Nah, ayat yang ketiga kita baca, orang menyuruh memanggil dia, lalu datangi Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Jadi walaupun Rehabeam ada di Mesir, rupanya orang Israel ingat akan Yerobeam. Jadi mereka ingat mungkin karena dia pernah bersuara menentang Salomo mengenai praktek-praktek pembangunan yang terlalu agresif, yang mengharuskan orang-orang dipekerjakan sebagai pekerja paksa dan lain sebagainya. Dan mungkin karena mereka ingat bahwa Yerobeam ini pernah menjadi pemimpin yang menyuarakan, ya, kepedulian rakyat dan menyuarakan keluh kesah rakyat, makanya mereka memanggil dia untuk bernegosiasi dengan Rehabeam di sini, ya. Jadi mereka berkumpul dan mungkin Rehabeam berpikir bahwa dia akan mulus-mulus saja menjadi raja. Tetapi ternyata orang Israel datang dengan suatu permintaan atau boleh dikatakan juga tuntutan atau petisi di sini. Oke, coba kita baca lagi sekarang ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima terlebih dahulu.
ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Oke, kita baca lanjut saja dulu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan pada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Oke. Jadi kita melihat di sini ada tuntutan dari rakyat ya. Mereka berkata bahwa ayahmu yaitu Salomo telah memberatkan tanggungan kami, katanya. Nah, apakah ini suatu komplain yang fair? Ya, kita bisa bertanya-tanya. Memang kita ada membaca bahwa Salomo ada istilahnya membangun dengan sangat agresif ya. Tetapi ada banyak dari pembangunan dia yang sebenarnya masuk akal dan sangat berguna bagi Israel itu sendiri. Pembangunan bait Allah tentu adalah hal yang bagus, saudara kasih Tuhan ya. Nah, pembangunan istana Salomo, oke, mungkin itu adalah untuk kemuliaan kerajaan, untuk kemuliaan Israel. Kemudian Salomo ada membangun kota-kota pertahanan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memahaminya seperti ini. Ya, ketika Salomo dalam segala kejayaannya ya, mengerahkan orang-orang untuk membangun ini dan itu, ya tentu semua pembangunan ini memerlukan tenaga kerja yang hebat, yang luar biasa banyak begitu ya. Dan mungkin Salomo dengan segala hikmatnya bisa mendorong orang-orang, bisa menginspirasi orang-orang untuk bekerja, saudara kasih Tuhan. Sehingga memang itu pekerjaan yang berat. Namun di bawah kepemimpinan Salomo yang berhikmat, orang-orang bisa terinspirasi untuk melakukannya, begitu. Orang-orang bisa melihat bahwa ada suatu pekerjaan yang agung yang mereka bisa lakukan dan memerlukan hikmat. Makanya pemimpin-pemimpin perlu hikmat ya. Kalau Anda memimpin apapun juga, salah satu sifat kepemimpinan yang penting adalah mampu untuk menginspirasi orang di sekeliling Anda. Mampu untuk mengajak orang untuk bekerja. Karena seorang pemimpin tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kalau Anda bekerja sendiri, Anda bukan pemimpin namanya. Anda mungkin orang yang ulet, Anda mungkin orang yang rajin, tapi Anda bukan pemimpin kalau Anda hanya taunya kerja sendiri saja. Gitu. Nah, Anda akan menjadi pengikut yang hebat. Tetapi seorang pemimpin lebih dari itu. Pemimpin tentu harus rajin dan harus banyak melakukan hal-hal yang dia sendiri juga lakukan. Namun lebih daripada itu, pemimpin harus mampu menginspirasi orang. Pemimpin harus mampu untuk mengajak orang, untuk bisa memotivasi orang untuk melihat visinya dia. Ya kan? Seorang pemimpin harus berkata, ini loh yang saya mau capai. Dan kemudian meyakinkan orang bahwa ayo kita bersama-sama untuk berjuang untuk ini. Dan Salomo memiliki itu. Dia memiliki karisma itu. Dia memiliki hikmat itu. Sehingga dia bisa memotivasi mereka untuk bekerja bagi dia. Pekerjaan yang berat. Ya, kita harus akui. Pekerjaan itu pekerjaan yang berat. Namun selama pemerintahan Salomo, ya mereka, ya walaupun ada mengeluh mungkin, ya karena sifat manusia mengeluh, walaupun ada keluhan ini dan itu, tapi mereka masih bisa mentolerirnya. Begitu. Masih bisa mentolerir pekerjaan berat karena mereka dipimpin oleh seorang Salomo yang hikmat dan lain sebagainya. Tetapi ketika sekarang masuk ke zamannya Rehabeam, tanpa kemampuan kepemimpinan yang sama, tanpa hikmat yang sama, tanpa karisma yang sama,
maka pekerjaan itu kehilangan kinclongnya, begitu, kehilangan pernak-pernik kemuliaannya, sehingga orang-orang hanya merasakan beratnya saja. Jadi ya, sehingga saya memahaminya seperti itu. Dan akhirnya ya dalam kesempatan ini mereka berkata kepada Rehabeam, turunkanlah ini tanggungan kami, jangan buat seberat itu, ya, dan maka kami akan menjadi hambamu, begitu ya. Nah, Rehabeam dia di sini cukup bagus dalam pengertian dia tidak langsung menjawab, ya. Mungkin dia melihat sepertinya orang Israel ini semua pada cukup gigih dalam tuntutan mereka ini, dan dia merasa dia perlu waktu untuk memikirkannya. Oke, dia tentukan suatu saat, ya, dia katakan pergilah sampai lusa, katanya di sini di ayatnya yang kelima, ya, yang sebenarnya secara literal kalau kita lihat di bahasa aslinya sebenarnya 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu Rehabeam meminta nasihat. Kita membaca bahwa pertama dia meminta nasihat kepada para tua-tua yang pernah mendampingi ayahnya. Tua-tua ini pernah menyaksikan hikmat Salomo, dan saya yakin bahwa Salomo juga memilih mereka karena mereka adalah orang-orang yang berhikmat, dan mereka telah banyak menyaksikan bagaimana Salomo berurusan dengan berbagai kebijakan, dan mereka juga sangat paham tentang berbagai pekerjaan dan tanggungan yang diberikan oleh Salomo kepada rakyat, begitu. Jadi mereka orang-orang yang sangat cocok sebenarnya untuk memberi nasihat. Dan apa yang mereka katakan? Mereka dikatakan di ayat 7, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka. Nah, mungkin sekilas pandang kita berkata ini adalah nasihat yang aneh. Bukankah Rehabeam itu raja? Kenapa dinasihatkan raja menjadi hamba, begitu? Raja malah mengabdi. Tapi ini adalah nasihat yang sangat luar biasa bagus, dan akhirnya akan kita bilang dipertontonkan dan diwujud nyatakan terutama oleh Yesus Kristus. Nah, hari ini karena pengaruh dari Yesus Kristus dan pengaruh dari kekristenan, banyak orang di dunia, terutama orang Kristen, paham dengan yang namanya kepemimpinan yang melayani, a serving leadership. Dan ini sesuatu yang tidak banyak didengar sebelum Alkitab dan sebelum kekristenan. Dan semakin jauh dari pengaruh kekristenan, maka semakin banyak orang yang mencari kekuasaan demi kepentingan diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh banyak raja-raja zaman dulu. Itu yang dilakukan oleh para diktator sampai hari ini. Mereka menginginkan kekuasaan untuk demi dirinya sendiri. Hari ini juga masih ada, saudara-saudara. Kita bisa saja melihat negara-negara seperti Korea Utara yang dipimpin oleh diktator, ya, misalnya Kim Jong-un sekarang. Apakah dia memikirkan kebaikan umatnya, kebaikan rakyatnya? Tidak. Yang dia perhatikan adalah bagaimana menjaga kekuasaan dia, sehingga dia hidup dengan luxury, dengan kemewahan, sementara rakyatnya rata-rata kelaparan, saudara-saudara Tuhan. Nah, ini sangat berbeda dengan Yesus Kristus yang datang dan berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kemudian dia memberi contoh ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia berkata bahwa kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan itu benar. Tapi aku pun melayani kamu, aku membasuh kakimu. Dan sejak saat itu sebenarnya orang-orang Kristen yang sangat paham akan firman Tuhan, kita paham bahwa ketika kita punya kesempatan untuk memimpin, tadi kita bicara mengenai kepemimpinan, ya, di mana kita mendorong orang untuk melihat suatu visi, tapi kepemimpinan itu dan ketika kita mendorong orang, itu adalah untuk kebaikan mereka. Tuhan menaruh kita menjadi seorang pemimpin, itu adalah untuk melayani, ya. Dan sebagai raja di sini, dia menjadi hamba dari rakyatnya, mengabdi kepada rakyatnya, bukan dalam pengertian dia yang cuci WC, dia yang pergi jadi pekerja rodinya, bukan. Tapi maksudnya ketika dia membuat keputusan, ketika dia membuat kebijakan, ketika dia melakukan berbagai hal, itu adalah demi kepentingan bukan terutama dirinya sendiri, tapi kepentingan orang-orang yang dia pimpin. Dan ini adalah yang benar, saudara kasih Tuhan. Dan ini bisa kita terapkan dimanapun juga, mulai dari level-level yang paling personal. Misalnya laki-laki, semua laki-laki yang sudah menikah menjadi suami, Anda dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Jangan terbalik-balik.
Pemimpin dalam rumah tangga bukan istri, saudara yang Tuhan. Hai para wanita yang sedang mendengarkan mutiara kebenaran ini. Kalau Anda adalah seorang wanita yang menikah, Tuhan tidak memanggil engkau menjadi pemimpin di dalam keluargamu mengatasi suamimu. Tidak. Gitu. Nah, memang ada kasus-kasus pengecualian di mana suaminya sakit, lumpuh, dan sebagainya. Kita nggak usah ngomong pengecualian. Tentu ada pengecualian, saudara kasih Tuhan. Ya, suami saya stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bicara lagi, jadi saya harus memimpin keluarga. Ya oke lah, itu nggak masalah, gitu kan. Tetapi kita bicara secara umum, begitu ya. Kita bicara secara umum, normalnya, begitu. Tuhan berkata bahwa suami adalah pemimpin, suami adalah kepala istri. Dan tetapi bukan dalam pengertian. Jadi banyak istri yang lalu berkata, wah gawat dong kalau dia kepala saya, kalau dia pemimpin saya, maka saya akan dibully, mungkin lain sebagainya. Ya, kalau Anda menikah dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ya bisa jadi seperti itu. Ya, tapi ketika Tuhan memberikan aturan ini, yang dia maksud adalah kepemimpinan yang melayani. Sehingga suami pun diperintahkan, kasihilah istrimu dengan sepenuh hatimu seperti dirimu sendiri, dan istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tetapi suami harus menjalankan kepemimpinan yang mengabdi. Itu adalah yang Tuhan ingin katakan. Artinya ketika suami membuat keputusan bagi keluarga, dia bukan hanya memikirkan enaknya saya, begitu. Suami yang buruk lah yang berkata, oke, karena saya pemimpin, saya mau malas-malasan, saya mau seharian ongkang-ongkang kaki di rumah. Saya kan pemimpin. Hai istri, kamu pergi cari keluar sana, kerja, cari uang supaya kita bisa makan. Saya kan rajanya, saya kan pemimpinnya, saya nggak usah ngapa-ngapain. Itu adalah pemimpin yang buruk, saudara kasih Tuhan. Dan ketika seorang pemimpin yang baik, ya, dia memikirkan kepentingan umatnya. Nah, ini yang dinasihatkan oleh tua-tua ini, penasihat yang tua-tua ini kepada Rehabeam sebenarnya. Kamu jadi raja, pikirkan kebaikan rakyat, mengabdi kepada rakyat. Dan hari ini kita juga di negara, saudara kasih Tuhan. Makanya kita memilih orang-orang, ya, memilih presiden misalnya. Presiden mana yang justru mau mengabdi kepada rakyat, yang bukan mau menjadi presiden karena dia ingin memperkaya dirinya saja. Nah, ada satu hal yang sangat bahaya saya dapatkan di politik Indonesia pada umumnya, bahwa banyak sekali orang yang pemilu itu harus menggelontorkan uang yang besar sekali. Bukan rahasia, ada partai-partai tertentu yang kalau mau dicalonkan oleh mereka harus setor dulu sekian M, ya, sekian miliar. Wah, itu supaya dicalonkan belum tentu menang, saudara kasih Tuhan. Nah, lalu nanti ada biaya kampanye dan lain sebagainya. Jadi mau menjadi caleg, ya, DPR kah, apalagi mau menjadi kayak gubernur, wali kota, apalagi presiden dan sebagainya, harus setor. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang terjadi setelah mereka duduk, ya tentu mereka akan memikirkan bagaimana mendapatkan uang itu kembali. Loh, dia sudah keluar uang, jadi kayak investasi begitu. Dia sudah keluar uang dengan iming-imingnya, kalau kamu sudah duduk, kamu akan dapatkan uang itu kembali. Nah, berarti kan mereka akan korupsi, mereka akan nepotisme, mereka akan menyalahgunakan jabatan mereka akan menjual hak-hak keputusan-keputusan mereka kepada siapa yang berani membayar paling tinggi. Nah, ini adalah sangat buruk bagi demokrasi, sangat buruk bagi negara kita. Jadi mereka tidak lagi mengabdi kepada rakyat, mereka akan mengabdi kepada kepentingan diri mereka sendiri, kepentingan golongan yang bisa membayar mereka dan lain sebagainya. Oke. Tapi kita melihat di sini yang Tuhan inginkan adalah kepemimpinan yang melayani. Itu yang dinasihatkan oleh para tua-tua ini kepada Rehabeam. Turutin mereka, pikirkan bahwa memang mereka sudah banyak tahun bekerja keras dan sebagainya. Rehabeam juga tidak memiliki kekuatan visi, kekuatan hikmat, kekuatan karisma seperti Salomo, sehingga bisa memotivasi mereka untuk bekerja keras bagi dia. Turuti saja mereka. Ya, tapi kita baca di ayat ke-8 bahwa Rehabeam tidak menerima nasihat itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia minta nasihat kepada kelompok yang lain. Dan dikatakan kelompok ini adalah penasihat-penasihat yang sebaya dengan dia, orang-orang muda. Nah, kita tahu bahwa Rehabeam sudah berumur 41 tahun, jadi sebaya dengan dia ini bukan berarti kayak anak 20-an atau anak remaja, saudara Tuhan. Ini adalah orang-orang yang juga 40-an, jadi sudah separuh baya juga. Nah, berarti yang penasihat-penasihat tua itu adalah orang-orang yang sudah lanjut umur, ya, sudah 60, 70 mungkin. Dan kita melihat di sini, ya, dia minta kepada yang sebaya dengan dia. Dan apa yang mereka kasih nasihat? Oh, ternyata bertolak belakang. Dan rupanya
nasihat orang-orang muda ini mencerminkan hati Rehabeam sendiri gitu. Jadi sangat cocok dengan dia. Sangat mengena kepada hatinya Rehabeam. Dan kita melihat di sini, wow, ini sebenarnya nasihat yang sangat buruk ya. Mereka berkata begini, beginilah harus kau katakan pada rakyat, ya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami terhadap engkau ini, berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wow, saudara Tuhan. Ada beberapa aspek mengapa ini adalah nasihat yang sangat buruk. Ya, pertama, ini adalah nasihat yang sangat sombong. Oke, nasihat yang sombong. Bayangkan, dia menyombong bahwa dia lebih hebat dari bapaknya. Padahal bapaknya sudah menjadi raja atas Israel selama 40 tahun, sudah melakukan begitu banyak hal, sudah mendirikan bait suci, raja yang begitu hebat. Dan Rehabeam yang masih relatif muda tentunya, 41 tahun bukan muda sekali, tapi relatif muda, dan relatif tidak punya pengalaman, tapi dengan sombongnya langsung sudah mendeklarasikan diri, saya lebih hebat dari bapak saya. Gitu. Dan kita bisa melihat walaupun sudah 41 tahun, namun otak dan pemikiran Rehabeam beserta dengan para penasihat teman-temannya ini masih stuck ya, masih terkungkung di fase kayak anak remaja ingusan yang masih sombong-sombongan begitu. Masih hebat-hebatan gitu ya, masih sembarangan ngomong di sini. Ya, padahal ya jadi ini sangat sombong sekali, saudara. Anda belum mulai bekerja, Anda baru mulai masuk gitu kan. Tiba-tiba Anda sudah berkata saya lebih hebat dari yang dulunya. Disinilah kerendahan hati sangat dipentingkan ya. Kalau andai kata saja Rehabeam membaca tulisan bapaknya sendiri di dalam Amsal, di mana bapaknya Salomo sudah memberikan nasihat ya. Dia berkata bahwa apa? Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ya. Tinggi hati mendahului kehancuran dan kesombongan mendahului kejatuhan, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah nasihat yang sangat sombong. Kedua, ini adalah nasihat yang cukup kotor, bisa dibilang begini. Cukup kotor karena kalau kita baca di ayat 10 di sini, mereka bilang begini, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah, ini luar biasa aneh ya, kelingking lebih besar dari. Jadi ini mau kesombongan tadi. Tapi yang menarik adalah bahwa kata kelingking dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dari kata ketani. Ketani itu dari kata katan ya. Katan dalam bahasa Ibrani artinya kecil. Ketani artinya yang kecilnya aku gitu, yang kecilnya aku. Nah, kalau Anda cek dalam King James Version, dia memang tulis my little finger. Tapi Anda perhatikan dalam KJV, fingernya itu dalam italics. Jadi tidak ada kata finger di situ, jari kecil ya. Sebenarnya yang kecilku. Jadi sebenarnya banyak komentator melihat ini adalah suatu semacam lelucon kotor ya, dan yang kecilku itu mengacu kepada sebenarnya organ vitalnya Rehabeam begitu. Jadi intinya dia ingin berkata karena ada hubungan dengan pinggang gitu kan. Kalau misalnya dia mengacu ke jari, mungkin perbandingannya ke lengan gitu kan. Misalnya jariku lebih besar dari lengan bapakku. Nah, itu masuk akal. Tapi kenapa perbandingannya dengan pinggang? Ada apa di pinggang gitu kan? Nah, jadi di situ kita melihat kecilnya ini mengacu kepada ya organ reproduksinya Rehabeam. Jadi ini suatu nasihat yang bukan saja sombong tapi lumayan kotor, lumayan cabul lah begitu. Ya, jadi dia bisa dipahami menyombongkan diri, dan mungkin ini ada hubungannya dengan bahwa Salomo punya begitu banyak istri sehingga mungkin ada suatu rumor atau reputasi lah bahwa Salomo itu dalam tanda kutip hebat secara seksual atau lain sebagainya. Dan ada tipe laki-laki tertentu yang sangat mementingkan hal ini. Wah, saya hebat secara seksual, dan itu dia ukur berdasarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Ya, hebat secara seksual karena dia sudah meniduri sekian banyak perempuan. Nah, ini kan sangat salah, sudah melanggar firman Tuhan, bangga lagi gitu kan. Tapi saya tahu ada laki-laki yang seperti itu. Saya masih ingat ya, waktu selama saya kuliah sekuler, kemudian bahkan di SMA pun kadang-kadang ada teman-teman yang kita tahu lelucon yang kotor, yang cabul dan lain sebagainya. Ya, ada yang golongan yang seperti itu. Dan kita harus berhati-hati, tentunya kita harus jaga hati kita, jangan kita terpengaruh dan jangan kita malah jadi yang seperti itu begitu. Dan ya ada orang yang pokoknya sangat
kagum dengan hal-hal seperti itu ya. Wah, lalu mereka ngomong soal istilahnya kayak petualangan seksual mereka lain sebagainya. Hal-hal yang sangat tidak alkitabiah sebenarnya. Jadi bisa jadi Rehabeam termasuk ke orang-orang seperti itu atau penasihat-penasihat teman-teman dia, sehingga mereka bikin lelucon di sini. Oke, kalau misalnya Salomo punya begitu banyak istri dan terkenal karena dalam tanda kutip seksualitas dia atau lain sebagainya, maka Rehabeam kamu harus lebih hebat lagi begitu. Karena orang-orang seperti ini tidak punya hikmat, mereka malah mementingkan hal-hal seperti itu. Dan bukan saja ini adalah suatu nasihat yang sombong, nasihat yang kotor atau cabul, tapi nasihat yang kejam, saudara-saudara. Nasihat yang kejam karena sebenarnya Rehabeam sangat mirip dengan Firaun di sini. Masih ingat waktu Firaun yang di zaman Musa, waktu Musa datang kepada Firaun lalu berkata, lepaskanlah umatku sebab berat ini ya, mereka sudah ditindas dengan berat oleh engkau Firaun dan lain sebagainya. Dan apa yang Firaun katakan? Kok berani kalian komplain seperti itu bahwa ini pekerjaan kalian berat dan sebagainya, sekarang kalian minta break, mau pergi ke padang gurun menyembah Allah kalian. Berarti kalian kebanyakan waktu nih mikir yang enggak gitu. Maka sekalian aku akan menambahkan beratnya kalian. Sehingga kalau masih ingat ya, kita baca di kitab Keluaran bahwa Firaun akhirnya bilang, oke, mulai sekarang kalian bikin bata, tidak lagi disediakan jerami, kalian harus cari jerami sendiri, tapi kuota batu batanya tidak boleh kurang. Wah, di situ benar-benar orang Israel menderita pada waktu itu. Jadi Firaun dengan kejamnya berkata, kalian minta keringanan, saya bikin lebih berat lagi. Dan Rehabeam menjadi tiran yang serupa dengan Firaun di sini. Ketika dia dinasehati, dan belakangan kita akan lihat dia menerima nasihat dari teman-temannya ini. Ketika mereka berkata, dikatakan di ayat yang ke-11 ya. Oke, bapakku, ini kan, ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi pada intinya Rehabeam dinasihati untuk berkata, kalian berpikir di bawah bapak saya sudah berat. Kalian belum tahu apa namanya berat ya. Ini baru saya akan tunjukkan nih berat itu seperti apa. Jadi sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, dengan suatu kepongahan dan kesombongan yang luar biasa di sini. Oke, kita baca sekarang ayat yang ke-12. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu, sekali lagi hari lusa di sini sebenarnya adalah the third day dalam bahasa aslinya ya, hari ketiga. Sedangkan tadi di ayat 5 datanglah kembali 3 hari. Jadi 3 hari kemudian hari ketiga. Nah, ini sangat menarik karena rupanya ini adalah salah satu bukti bahwa 3 hari bisa diidiomkan hari ketiga. Sehingga makanya kita bilang ada kaitannya dengan masalah kebangkitan Yesus. Karena Yesus Kristus bangkit, kalau menurut Matius 12 ayat 40 adalah 3 hari 3 malam setelah dia dikuburkan. Nah, kita percaya, makanya Tuhan Yesus dikuburkan pada hari Rabu sebenarnya, bukan hari Jumat ya, karena 3 hari 3 malam. Tapi banyak orang bertanya, kenapa di sebagian ayat dikatakan dia bangkit pada hari ketiga? Jadi hari ketiga adalah idiom yang bisa mengacu kepada sesudah 3 hari, begitu. Dan ini salah satu contohnya di sini. Oke, tapi itu sedikit intermezzo, tidak langsung berhubungan dengan teks, tapi menarik di sini ya. Tapi kita lanjutkan lagi di ayat 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Oke, ada banyak hal yang bisa kita katakan di sini. Pertama, kita lihat Rehabeam akhirnya benar-benar dia pilih nasihat dari orang-orang yang sebaya dengan dia. Dan dalam hal ini, Rehabeam melakukan apa yang kita sebut sebagai advice shopping, ya, atau istilahnya dia belanja, ya, pergi jalan-jalan belanja nasihat begitu. Maksudnya begini, ada sebagian orang yang dia minta nasihat, tapi dia mencari nasihat yang sesuai maunya dia begitu. Jadi intinya dia sudah punya suatu gambaran dia mau ngomong apa, ya, tapi dia mencari nasihat yang
pokoknya supaya dapat apa yang dia mau. Jadi mungkin dia tanya A, bagaimana menurut kamu, gitu kan? Lalu mungkin nasihatnya A kurang kena kepada dia. Dia pindah ke B, ya, dia pindah ke C. Intinya dia mau cari sampai ada orang yang kasih nasihat yang sesuai dengan maunya dia, begitu. Jadi ini namanya istilahnya kayak belanja, pergi belanja nasihat gitu. Kalau belanja kan kita pilih-pilih barang sampai yang kita dapat yang kita mau, begitu kan? Nah, ada orang yang seperti itu, gitu ya. Ada orang yang bahkan dalam tanda kutip minta nasihat Tuhan, tapi yang dia harapkan adalah jawaban Tuhan itu pokoknya sesuai dengan maunya dia, gitu. Tapi dengan bahasa rohani, saya mau mencari kehendak Tuhan. Ya. Lalu secara rohani dia datang kepada hamba Tuhan atau kepada orang Kristen dan sebagainya. Bagaimana menurut kamu? Apa kehendak Tuhan? Ya. Dan kalau tidak sesuai dengan maunya dia jawabannya, ya, dia akan bilang mungkin saya cari pendapat lain lagi. Jadi kayak ya orang bilang belanja ya, shopping gitu. Shopping, dia cari toko yang sesuai dengan maunya dia. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh minta nasihat lebih dari satu orang. Ya boleh-boleh saja, kadang-kadang kita ada second opinion dan lain sebagainya. Tapi maksud saya adalah, yang paling penting adalah ketika kita minta nasihat, apalagi kita minta nasihat rohani dengan Tuhan, kita harus periksa hati kita. Apakah saya benar-benar pengen tahu kehendak Tuhan? Apakah saya benar-benar pengen tahu kebenaran? Apakah saya benar-benar pengen tahu yang terbaik, atau saya hanya sekedar mau mencari maunya saya, begitu. Ini yang harus kita periksa hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita cek diri kita sendiri, apa motivasi kita, begitu. Nah, kalau motivasi kita benar, ya maka oke, nggak masalah, kita bisa dapatkan beberapa nasihat, kita uji berdasarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, doktrin juga demikian. Ada orang yang mencari gereja atau mencari doktrin itu kayak doktrin shopping. Doktrin shopping. Dia mau mendapatkan suatu doktrin yang sesuai dengan maunya dia, begitu. Bukan yang sesuai dengan kebenaran. Nah, ini menggenapi apa yang firman Tuhan sudah nubuatkan di dalam 2 Timotius. Coba saya buka di sini ya. 2 Timotius, saya bacakan pasalnya yang keempat. Ini adalah surat Paulus yang terakhir sebelum dia mati. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga saya bacakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sudah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa manusia, terutama di akhir zaman, akan beragama atau bergereja atau apapun itu namanya, tapi bukan mencari kebenaran, tapi ingin memuaskan telinganya. Sehingga mereka akan lebih suka mendengar dongeng daripada kebenaran. Ya. Nah, jadi kalau kita mengaca dari apa yang dilakukan oleh Rehabeam, ini menjadi peringatan besar bagi kita. Jangan kita hanya mau mendengarkan sesuatu yang menggelitik telinga kita saja. Seperti Rehabeam, dia dapat nasihat yang bagus sebenarnya dari para tua-tua ini, andai kata dia mau mendengarkannya, tapi tidak. Ya. Dan dalam hal ini dia menunjukkan dirinya bodoh, saudara Tuhan. Ini yang ditakutkan sebenarnya oleh bapaknya Salomo. Dan coba saya ajak kita buka di dalam kitab Pengkhotbah di sini. Ini sudah ditulis oleh Salomo bapaknya dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 18 dan 19 saya bacakan. Pengkhotbah 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ini Salomo ya. Dia akan tinggalkan kepada anaknya. Ayat 19. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Dan saudara kasih Tuhan, kalau bapak kamu berkata, saya nggak tahu nih anak saya berhikmat atau bodoh ya, berarti dia tidak terkesan akan kamu. Tidak terkesan akan kamu. Dan Salomo tidak terkesan akan Rehabeam. Bahkan mungkin ini cara halus dia berkata bahwa anak saya tidak begitu menjanjikan gitu ya. Siapakah yang mengetahui apakah orang ini berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah, dan dengan mempergunakan hikmat ini pun sia-sia. Dan benar, Salomo sudah berusaha segenap hati membangun Israel begitu rupa, mendatangkan perdamaian, ya, memerintah dengan baik atas 12 suku Israel. Dan karena kebodohan Rehabeam anaknya yang memilih nasihat yang sangat buruk sebenarnya, dia akan menghancurkan banyak pekerjaan bapaknya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian ada satu poin lagi yang perlu kita bahas di sini, yaitu di ayat ke-15, di mana ada suatu komentar bahwa
sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Ya, sebenarnya secara literal bunyi ayat itu adalah for the cause was from the Lord. Ya, bahwa penyebabnya adalah Tuhan. Ini ya, penyebabnya adalah Tuhan. Nah, kita menjadi diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha berdaulat dan sejarah dipegang oleh Tuhan. Sejarah dipegang oleh Tuhan. Namun kita harus bisa memahami bahwa bukan maksudnya bahwa keputusan Rehabeam itu Tuhan yang buat begitu. Bahwa Rehabeam memilih nasihat yang buruk, bahwa dia memilih kebodohan. Itu bukan Tuhan yang setel dia seperti itu. Itu bukan Tuhan yang membuat keputusan ini. Rehabeam, saya mau jorokin kamu ke bawah gitu kan. Rehabeam mau saya hancurkan, jadi saya setel otaknya, saya program dia untuk buat keputusan yang salah. Tidak. Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, sehingga manusia membuat keputusannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Namun tidak ada hal-hal yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan, itu maksudnya, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Oh, saudara kasih Tuhan, artinya begini, penyebab ini dari Tuhan, ya, karena ini untuk menggenapi nubuat yang Tuhan katakan. Tapi bukan Tuhan yang setel Rehabeam untuk memilih hal yang buruk. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan misalnya hal ini terjadi, bisa saja. Dengan Tuhan punya banyak cara yang lain. Tuhan bisa saja membuat misalnya Rehabeam sakit sehingga tidak bisa membuat keputusan segera dan lain sebagainya. Atau Tuhan bisa bahkan tidak bikin Rehabeam yang naik. Tuhan bisa saja mematikan Rehabeam pada waktu dia muda. Contoh nih ya, contoh ekstrim. Tuhan bisa kan Rehabeam kecelakaan atau mati pada waktu dia muda sehingga anak Salomo yang lain yang naik, yang mungkin keputusannya berbeda dan lain sebagainya. Jadi dan 1001 hal lain ada dalam kendali Tuhan, walaupun Tuhan tidak memaksa kita atau menyetel kita untuk membuat keputusan-keputusan kita. Ya, tapi keputusan-keputusan kita adalah keputusan kita sendiri. Tapi kita harus paham bahwa kita bekerja di sejarah yang dikendalikan oleh Tuhan, gitu ya. Dan ketika Tuhan mengendalikan sejarah, tentu itu meresponi pilihan kita juga. Bahwa kerajaan itu akan terpisah, itu kan meresponi kesalahannya Salomo, gitu. Jadi Tuhan pegang kendali atas sejarah, tapi bukan berarti manusia tidak bisa membuat sejarah. Ya, tentu manusia bisa membuat sejarah karena Tuhan mengendalikan sejarah dengan mempertimbangkan keputusan-keputusan manusia. Ya, dengan seringkali membiarkan efek dari keputusan-keputusan manusia muncul, gitu. Oke, kita baca terus lagi ayat 16 sekarang sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Genaplah apa yang Tuhan firmankan di sini, bahwa akhirnya orang Israel mendengar jawaban raja yang mereka menolak. Dan sebenarnya sudah ada ketegangan antara 10 suku dengan suku Yehuda, antara Efraim dengan Yehuda, sudah ada ketegangan itu. Bahkan di zaman Daud pun, Anda masih ingat, ketika pemberontakan Absalom gagal, ya sempat mereka dipimpin oleh satu orang yang karena hal kecil ya, karena suku Yehuda dengan suku Efraim terlalu keras ya, ngomong satu dengan yang lain. Sempat ada satu orang namanya Seba bin Bikri yang mengajak 10 suku Israel untuk memberontak. Jadi sudah ada ketegangan, tensi tingkat tinggi di sini ya. Daud masih cukup berhikmat, cukup kuat untuk mengalahkan semua pemberontakan. Salomo cukup kuat, cukup berhikmat, cukup berkarisma sehingga tidak ada yang memberontak di zaman dia. Tapi Rehabeam, si anak bodoh yang mewarisi kerajaan Salomo yang berhikmat ini, dia tidak punya cukup hikmat untuk bisa mempertahankan, sehingga terjadilah hal seperti ini sini ya. Nah, tentu masih ada orang-orang Israel yang tinggal di daerah Yehuda, yang mereka tetap di sini. Oke, ayat yang ke-18. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Terlihat bahwa Rehabeam tidak bisa membaca situasi, tidak punya hikmat. Dia mengirim bukan ahli-ahli negosiasi. Dia bukan kirim utusan-utusan perdamaian. Tidak, dia kirim malah
Adoram yang adalah kepala Rodi, dia ingin paksa mereka untuk melakukan yang ditolak, ya. Dia ingin paksa mereka. Dan Adoram ini adalah kepala Rodi bahkan sudah dari zamannya Daud sampai ke zamannya Salomo, berarti dia orang yang sudah tua di sini. Ya, kita bisa, mungkin dia sudah 70-an tahun. Dan apa yang terjadi? Ya, Adoram bahkan bagaikan suatu perwakilan atau perwujudan atau simbol dari kerja keras itu yang ditolak oleh orang Israel, sehingga orang Israel malah melempari dia dengan sampai mati dengan batu di sini. Nah, mungkin baru Rehabeam sadar bahwa pemberontakan ini real, bahwa dia tidak jadi raja lagi atas suku-suku yang lain, sampai-sampai dia hampir-hampir tidak bisa lari katanya di sini. Tapi akhirnya dia berhasil meloloskan diri. Ayat yang ke-19. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ya, segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, kembali kita di sini ketika Rehabeam pulang ke Yerusalem, ya, dia melakukan apa yang dilakukan oleh banyak raja, ya, setelah dia dan raja-raja di seluruh dunia, yaitu dia ingin mempertahankan posisi dia, dia ingin mempertahankan kerajaan dia. Hanya sedikit orang yang bertanya apa kehendak Tuhan. Dia mestinya Rehabeam bertanya dulu apa kehendak Tuhan. Itu mestinya dia datang kepada imam-imam, apa kehendak Tuhan, gitu kan? Kita masih ingat ketika Saul, Tuhan bilang, Saul, aku pecat kamu jadi raja. Saul tidak terima, ya, dan dia berusaha membunuh Daud. Dan Daud adalah contoh yang luar biasa indah. Dialah yang tidak mau mengambil jabatan raja untuk dirinya sendiri. Salomo, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan melalui nabi berkata, ya, aku akan ambil kerajaan daripada anakmu lain sebagainya. Ya, Salomo juga, ya, rupanya tidak ini. Ya, tidak, dia malah mencoba membunuh Yerobeam. Ya. Nah, Rehabeam di sini, kita lihat sini, ya, dia segera mengumpulkan pasukan. Dia mendengar bahwa Yerobeam sudah diangkat menjadi raja, dan Yerobeam tentu ingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepadanya melalui Nabi Ahia bahwa dia akan jadi raja. Jadi Yerobeam menerima itu dengan baik. Ya, dan Rehabeam mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan Benyamin, 180 orang katanya di sini, ya. Dan sangat menarik bahwa suku Benyamin lah yang akhirnya bersama dengan Yehuda, padahal suku Benyamin kan sukunya Saul. Dan selama pemerintahan Daud, suku Benyamin malah masih ada ketegangan dengan Daud. Kita masih ingat ada Simei, orang-orang Benyamin yang mengutuki Daud dan lain sebagainya. Tapi ironis sekali bahwa akhirnya itu semua hilang, dan ketika terjadi perpecahan suku di sini malah Benyamin yang ikut dengan Yehuda. Benyamin yang ikut dengan Yehuda. Nah, mungkin ada faktor geografi juga karena suku Yehuda itu paling selatan. Dan persis, wilayah yang persis di atas suku Yehuda adalah suku Benyamin. Ya, jadi ada faktor geografi, Benyamin adalah yang paling dekat dengan Yehuda. Jadi dia ikut Yehuda. Padahal kalau kita ingat sejarahnya, waktu mereka semua masih 12 anak Yakub, ya, Benyamin itu kan adik kandung dari Yusuf, gitu. Nah, Yusuf ini kan Efraim. Efraim inilah Israel, gitu kan. Jadi berdasarkan kekeluargaan, mestinya Benyamin ikut abang kandungnya, yaitu Efraim. Tapi ternyata tidak. Ya, Benyamin ikut dengan Yehuda. Dan saya ada komentar di kitab Kejadian bahwa itu adalah karena Yehuda rela mati untuk Benyamin. Masih ingat nggak waktu memang itu adalah hanya sekedar tes saja waktu Yusuf, ya, waktu itu saudara-saudara belum tahu itu Yusuf, dan dia menjadi penguasa Mesir, dan dia sempat bilang, ingat, dia jebak orang-orang anak abang-abangnya, dia jebak mereka karena ingin mengetes mereka, taruh pialanya di gandumnya si Benyamin sehingga mereka dites, ya, dan
Yusuf bilang, oke, dia ini yang mencuri, Benyamin harus tinggal jadi budakku. Dan Yehuda lah yang di situ yang menawarkan diri. Dia bilang, bapaknya akan mati, aku saja gantikan dia, biar dia pulang, aku yang akan menggantikan. Dan sepertinya Benyamin ingat terus akan hal itu ya. Tentu ini hanya sekedar ini aja. Saya tidak berkata bahwa itu literal bahwa semua orang Benyamin ingat akan hal tersebut. Dan 180.000 orang di sini, mereka siap berperang dan sebagainya. Dan kita tidak tahu apa akan jadinya kalau mereka sampai berperang. Ya tentu mereka akan kalah karena Tuhan sudah bermaksud untuk memecahkan kerajaan itu. Tapi puji syukur Tuhan mengutus satu orang di sini, yaitu namanya Semaya, katanya ayat 22. Dan melalui Semaya ini Tuhan memberikan pesan, katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda. Wow, lihat titel dia sekarang. Bukan lagi Raja Israel, Raja Yehuda. Dan sejak saat itu, sejak pecahnya kerajaan itu, ya, sekarang Raja Israel mengacu kepada kerajaan yang utara 10 suku, dan yang selatan hanya dikenal sebagai Yehuda saja. Jatuh, ya, begitu jatuh kerajaan yang sudah dibangun begitu luar biasa oleh Daud, oleh Salomo, namun karena mereka meninggalkan Tuhan. Ini adalah kesalahan Salomo juga, dan kesalahan Rehabeam sebagai anak yang tidak berhikmat. Maka mereka sekarang menjadi Raja Yehuda saja, katanya di sini. Oke, katakanlah kepada Rehabeam, Raja Yehuda, kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, bahwa jangan maju berperang. Jangan maju berperang, nomor satu, karena mereka masih saudara-saudaramu. Ya, itu walaupun ada perbedaan politik, mereka masih saudara. Mereka masih, jadi Tuhan tidak mau mereka perang saudara, ya. Dan alasan kedua adalah sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, perang saudara kadang-kadang tidak terhindarkan, ya, tapi haruslah untuk mengalahkan kejahatan. Seperti Absalom memberontak melawan Daud. Oke, Daud terpaksa perang saudara di situ. Ya, kemudian pemberontakan Seba dan sebagainya. Tetapi yang kasus yang kali ini adalah dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang ingin untuk memecah ini sebagai hukuman atas Salomo. Dan oleh karena itu kalian jangan berperang. Dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, mereka mendengarkannya. Ya, mereka mendengarkan firman Tuhan. Jadi walaupun Rehabeam tidak meminta nasihat Tuhan awalnya, namun belakangan dia menerima nasihat ini. Entah karena dia memang masih takut sama Tuhan, atau dia memang seorang yang penakut untuk berperang. Ya, kita tahu bahwa di zaman Salomo ada perdamaian. Jadi orang Israel tidak terbiasa berperang. Ini beda dengan zaman Daud, ya, yang adalah pahlawan-pahlawan semuanya. Dan Rehabeam di sini, ya, dia tahu bahwa ini ada pesan dari nabi. Dia tidak jadi maju berperang di sini. Nah, mengenai Semaya sendiri, ini adalah satu-satunya kali dia disebut dalam Alkitab, baik di Raja-Raja maupun perikop paralelnya di Tawarik. Ya, kita tidak tahu apa-apa lagi tentang Semaya. Tapi bisakah Anda membayangkan satu orang Semaya berdiri di hadapan 180.000 pasukan yang sudah siap jalan, gitu kan? Tapi dengan kata-kata dia menghentikan mereka, begitu. Kalau kita pikir, sebenarnya satu orang mana mungkin lawan keinginan 180.000 orang, gitu kan? Apalagi keinginan raja, gitu. Namun kunci dari kesuksesan Semaya di sini adalah intinya dia bukan berbicara atas nama dia sendiri. Kalau dia dengan otoritas dia sendiri, tentu dia tidak akan sukses, ya. Tapi dia berbicara atas nama Tuhan, gitu. Dan ini adalah kunci bagi para pengkhotbah. Nah, saya berbicara para pengkhotbah, para gembala, penginjil, ya. Kalau kita mau mengandalkan kehebatan diri kita sendiri, kepintaran kita, ya kita sulit. Ya. Kita sulit untuk bisa menggerakkan orang, memimpin orang. Ya, tetapi Anda mungkin muda, ada penginjil yang muda, ada gembala yang muda. Ya, Anda mungkin tidak sekaya orang-orang jemaat Anda dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang bisa memberikan Anda kepemimpinan, ya. Yang mana Anda bisa memimpin orang seperti Semaya di sini. Dia bisa menghentikan serangan dari Rehabeam, yaitu ketika ketika orang-orang yang kita pimpin sadar bahwa memang benar kita menyampaikan firman Tuhan. Yang memang benar kita berbicara atas nama Tuhan. Kita sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita hanya bisa berkata, ya, saya bukan atas otoritas diri saya sendiri, tapi berdasarkan otoritas firman Tuhan. Oke, dengan itu kita harus berhenti. Waktu kita sudah habis, pasal ini belum selesai, dan memang ya saya
merasa bahwa jangan kita masuk ke bagian selanjutnya ayat 25 sampai 33 karena di situ ada hal-hal yang penting untuk kita pelajari di situ ya. Oke, baik, dengan demikian maka kita stop sampai di sini. Saya Dr. Vincent Liao. Mari kita bertemu lagi di sesi selanjutnya dari Mutiara Kebenaran. Sampai jumpa, Maranatha.